Dan soal HP ini saya tidak sengaja dan saya tidak ada niat sekalipun untuk membawa HP ini, karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Wajarlah manusia, bukan nabi boy. Kalian pasti tahu video tadi, walaupun gua blur sedikit videonya. Tapi yang bakal gua bahas itu bukan seorang pria dalam video itu, tapi gua bakal bahas kata-kata yang diucapkan oleh pria itu di dalam video. Ya, dia ngomong manusia itu tempatnya salah dan lupa. Oke, kalian pernah gak sih ketemu atau berurusan dengan orang yang jelas-jelas dia itu salah, tapi dia malah ngotot dan merasa dia paling benar? Kalau iya, gue bakal bahas kenapa sih orang salah ngerasa benar, sedangkan orang yang benar malah dianggap salah. Nah, jadi manusia itu kan dilahirkan di dunia ini bermacam-macam, dari suku budaya, agama, hingga sifat-sifat di dalam dirinya. Nah, sifat ini akan terbentuk dengan seiring dia beranjak dewasa. Dan di bagian pertumbuhan anak menjadi dewasa ini, menurut gua itu krusial banget. Ya, sebab di masa ini sifat dan perilaku manusia terbangun. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sifat dan perilaku seseorang. Di antaranya yang pertama menurut gua itu keluarga. Ya kan, di keluarga itu kita bakal ketemu setiap hari, bahkan setiap jam lah. Nah, dari keluarga itu kita akan belajar dan mencontoh. Ya, contohnya lo belajar ngomong, pasti keluarga lo atau orang tua lo yang ngajarin kan. Terus lo belajar jalan, dan ya mereka juga yang ngajarin lo, bukan orang lain gitu. Jadi ya secara nggak langsung sifat dan perilaku mereka juga akan ketular ke lo. Karena apa? Karena buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya kalau keluarga lo mager, ya otomatis juga lo mageran. Tapi kalau keluarga lo pembisnis, pasti lo juga akan tertarik dengan bisnis itu. Yang kedua itu lingkungan masyarakat. Ya selain keluarga, pasti kita akan dekat dengan masyarakat. Simpelnya itu teman lah. Nah, dari tongkrongan atau teman-teman kita ini kita akan terpengaruhi dari sifat-sifat mereka. Nah, contoh nih, ada beberapa temen lo yang ngajak lo bolos, dan gue yakin 99% lo pasti mau bolos itu. Dan 1%-nya itu hanya orang-orang yang imannya kuat banget cuy. Gue yakin itu ya. Nah, itu sebagai contoh bagaimana temen lo atau masyarakat itu bisa mempengaruhi sifat lo atau perilaku lo gitu. Nah, sifatnya itu gak baik ya, jangan contoh. Nah, jadi kenapa sih seseorang yang jelas-jelas salah malah merasa benar? Ya sebenarnya balik lagi ke cara mereka memandang atau simpelnya sifat dirinya sendiri sih. Tapi gue bakal jelasin lebih dalamnya ya. Jadi kenapa orang yang salah itu merasa benar? Yang pertama karena mereka itu cognitive bias. Cognitive bias ini maksudnya seseorang akan cenderung menerima informasi yang sejalan dengan keyakinannya dan menolak informasi yang bertentangan. Ya, jadi mereka itu nggak mikirkan pikiran orang gitu ya. Dia merasa itu pikirannya paling benar gitu aja dah, simpelnya ya. Lalu yang kedua ada kurangnya empati. Nah, kurang empati ini adalah seseorang yang kesulitan memahami sudut pandang orang lain, sehingga pendapatnya adalah yang paling benar. Ya itu balik lagi, mereka nggak bisa memahami atau mengerti perasaan orang lain gitu. Jadi mereka itu seolah-olah paling benar lah, padahal dia itu salah. Ya karena mereka itu nggak bisa itu memahami situasi dan memahami pendapat seseorang gitu. Kemudian adalah penguatan sosial. Maksudnya ini adalah seseorang yang sering atau selalu mendapat pujian, dukungan, atau bahkan validasi dari orang lain. Ya simpelnya dia akan merasa selalu benar. Ya sebenarnya ini juga pasti bersangkutan sama faktor-faktor tadi ya. Di antara itu faktor keluarga. Jadi gini, lo selalu dibenar-benarkan ketika lo salah gitu. Misal nih contohnya, lo berantem sama anak tetangga yang jelas-jelas lo itu salah karena mengambil mainan anak tetangga itu. Tapi ketika ibu lo tahu, ibu lo malah membela lo dengan sejadi-jadinya. Ya seakan-akan lo itu benar gitu lo di mata ibu lo, padahal jelas-jelas lo salah gitu. Nah, lu akan merasa dilindungi atau mendapat dukungan itu dari orang tua lo. Nah, itu juga bahaya menurut gue ya. Karena bisa terbawa sampai lo dewasa gitu. Dengan seringnya dipuji, didukung, padahal lo salah itu sebenarnya
salah besar sih menurut gue ya. Kalau salah ya aku salah, dan kalau emang salah ya lo minta maaf, ya lo jelasin aja alasan lo kenapa lo berbuat salah. Pasti gue yakin semua setiap orang yang berbuat salah itu pasti punya alasan ya. Dan yang terakhir, kenapa orang yang salah merasa benar? Ya karena mereka nggak mau salah gitu, simple aja sih. Mereka yang merasa paling benar atau nggak mau salah biasanya merasa kesalahan itu sebagai kegagalan atau kelemahan mereka. Ya jadi dia bakal merasa paling benar nih, walaupun dia juga ngerasa salah sebenarnya. Nah oke, balik lagi. Jadi apapun masalahnya coba selesain dengan kepala dingin dan mengaku salah ketika salah. Dan yang ngerasa benar gak boleh terus menyalah-nyalakan yang salah, gitu aja sih.